pasukanku, gue Elvinovom, dan kali ini kita akan membahas revolusi Indonesia. Seperti janjiku yang kemarin, kita akan membahas semua tentang sejarah dunia, terutama Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu, diwakili oleh Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh kerajaan Belanda pada 29 Desember 1945. Meskipun demikian, gerakan revolusi itu sendiri telah dimulai pada tahun 1908 yang saat itu diperingati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Selama sekitar 4 tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi secara sporadis. Selain itu, terdapat pula pertikaian politik serta 2 intervensi internasional. Dalam peristiwa ini, pasukan Belanda hanya mampu menguasai kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi gagal mengambil kendali di desa dan daerah pinggiran. Karena sengitnya perlawanan bersenjata serta perjuangan diplomatik, Belanda berhasil dibuat tertekan untuk mengakui kemerdekaannya Indonesia. Revolusi ini berujung pada akhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur nasional dan sosial Indonesia. Kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi sosial yang terjadi di beberapa bagian seperti Pulau Sumatera. Latar belakang pergerakan nasional untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari kerajaan Belanda seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam, dan Partai Komunis Indonesia tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. Budi Utomo, Sarekat Islam, dan gerakan nasional lainnya memperakasi strategi kerja sama dengan mengirim wakil mereka ke Volksraad atau Dewan Rakyat. Dengan harapan Indonesia akan diberikan hak memerintah diri sendiri tanpa campur tangan kerajaan Belanda. Sedangkan gerakan nasional lainnya memilih cara non-kooperatif dengan menuntut kebebasan pemerintahan Indonesia sendiri dari Belanda. Pemimpin gerakan non-kooperatif ini adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, 2 orang mahasiswa nasional yang kelak menjadi presiden kita, yaitu presiden pertama kita. Pergerakan ini dimudahkan dengan adanya kebijakan politik etis yang dijalankan oleh Belanda. Ketika Jepang berada di ambang kekalahan perang, Belanda kembali untuk merebut koloni mereka. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kunaiki Koiso menjanjikan kemerdekaan ini pada Indonesia, walaupun tidak menetapkan tanggal resmi. Lupa kalau dia. Bulan Agustus, pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk 3 orang komisi jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Kelvin, bertempat di Bukit Linggar Jati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat terutama Inggris dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokoknya sebagai berikut. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Ya sama aja bohong atuh. Kayak gini ceritanya. Untuk ini, daerah kita, Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah majelis konstituen didirikan yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lainnya. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curaçao. Bahasa apa ini? Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dan hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan, dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari tujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase. Pada tengah malam 20 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan militer yang disebut sebagai Agresi Militer 1 atau Operasi Projuk dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan Republikan. Aksi militer ini melanggar perjanjian Linggarjati tadi dan dianggap pemerintahan Belanda sebagai aksi polisionil untuk menertibkan dan menegakkan hukum.
Pasukan Belanda berhasil memukul pasukan Republikan dari Sumatera serta Jawa Barat dan Jawa Timur. Republik kemudian memindahkan pusatnya ke Yogyakarta. Pasukan Belanda juga menguasai perkebunan di Sumatera, instalasi minyak dan batu bara, serta pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa. Negara-negara ini beraksi negatif terhadap aksi Belanda ini. Australia, India, Uni Soviet, dan Amerika Serikat segera mendukung Indonesia dan membantunya. Di Australia misalnya, kapal berbendera Belanda diboikot mulai bulan September 1945. Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai bertindak aktif dengan membentuk Komisi 3 Negara untuk mendorong negosiasi. PBB kemudian mengeluarkan resolusi untuk kejahatan senjata. Pada saat aksi militer ini terjadi, tepatnya pada 9 Desember 1947, pasukan Belanda membantai warga sipil di desa Rawagede, saat ini wilayah Balongsari. Iya kah? Nggak tahu. Walau tidak ada data akurat mengenai perhitungan dari berapa banyak penduduk Indonesia meninggal dalam gerakan revolusi Indonesia itu sendiri, perkiraan yang meninggal dalam peperangan untuk kemerdekaan Indonesia berkisar 45.000 sampai 100.000 jiwa, dan rakyat sipil diperkirakan meninggal dalam kisaran 25.000 dan mungkin mencapai angka 100.000 jiwa. Selain itu, tentara Inggris yang berjumlah 1.200 diperkirakan dibunuh dan hilang di Jawa. Wow, Assassin's Creed ada juga di Indonesia rupanya. Dan Sumatera antara tahun 1945 dan 1946 kebanyakan merupakan prajurit India, prajurit Terajana. Sedangkan untuk Belanda, lebih dari 5.000 tentaranya kehilangan nyawa mereka di Indonesia. Lebih banyak lagi tentara Jepang gugur. Di Bandung sendiri, tentara Jepang yang meninggal dalam peperangan sebanyak 1.057 jiwa. Dalam faktanya hanya setengahnya yang gugur dalam peperangan, sementara yang lain tewas diamuk oleh rakyat Indonesia lainnya. Dan itulah sejarah singkat dari Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam Elbinofon and say goodbye.